Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Baginda Raja mendengar cerita tentang sebuah keris legendaris bernama Naga Runting. Konon, keris ini memiliki kekuatan magis yang bisa melindungi pemiliknya dari segala mara bahaya. Penasaran dengan cerita tersebut, Baginda Raja memanggil orang yang paling cerdik di negeri Baghdad. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Abu Nawas, aku mendengar tentang keris Naga Runting yang memiliki kekuatan magis. Nah, aku ingin kamu mencari keris tersebut dan membuktikan kekuatannya kepadaku, kata Baginda Raja dengan serius. Abu Nawas terdiam dan gak habis pikir dengan permintaan aneh rajanya itu. Tapi mau dikata apa lagi, yang meminta adalah seorang raja, orang yang mempunyai kekuasaan di seantero Baghdad. Baiklah Paduka, saya akan cari keris Naga Runting itu, jawab Abu Nawas dengan nada sedikit mengeluh. Abu Nawas kemudian pamit undur diri untuk pergi mencari keris tersebut. Beberapa hari dia lontang-lantung mencari petunjuk di mana keris itu bisa ditemukan. Tanya ke sana kemari, tapi tak ada satupun yang tahu, bahkan untuk sekedar memberikan petunjuk arah. Seminggu, 2 minggu, hingga sebulan. Akhirnya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah keris yang terbungkus dengan kain merah. Semua orang di sana penasaran dan berkumpul untuk melihat keris legendaris tersebut. Paduka, ini adalah keris Naga Runting yang Paduka minta. Wah, hebat kamu Abu Nawas. Ayo tunjukkan kekuatan keris itu, perintah Baginda Raja dengan penasaran. Siap Paduka, izinkan saya menunjukkan bagaimana keris ini bisa melindungi pemiliknya dari segala mara bahaya, ujar Abu Nawas dengan mantap. Abu Nawas kemudian memanggil salah satu pengawal istana dan memberinya sebuah balon. Pengawal, pegang balon ini di atas kepalamu dan jangan bergerak, perintah Abu Nawas. Pengawal itu mengikuti instruksi dari Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengeluarkan keris Naga Runting dari bungkusnya dan mengayunkannya ke arah balon. Para hadirin, termasuk Baginda Raja, merasa berdebar-debar menyaksikan pembuktian kekuatan keris Naga Runting itu. Pasalnya ini taruhannya adalah nyawa. Kalau sampai gagal, bisa-bisa si pengawal istana itu mati tertebas keris Naga Runting. Beberapa kali Abu Nawas mengayun-ayunkan si keris, menambah suasana semakin penuh drama. Namun, yang terjadi, keris tersebut tidak mengenai balon, melainkan malah mengenai dinding. Semua orang yang hadir tertawa dengan kejadian itu, tapi tidak dengan Baginda Raja. Baginda Raja merasa kecewa karena Abu Nawas gagal dalam pertunjukannya. Abu Nawas, kamu pasti bercanda. Bagaimana keris ini bisa melindungi pemiliknya? Mengenai balon saja tidak bisa, tanya Baginda Raja dengan kecewa. Abu Nawas terlihat santai, ia tersenyum sambil menjawab. Paduka, keris ini betul-betul memiliki kekuatan magis seperti yang Paduka harapkan. Paduka lihat sendiri kan, kekuatan magisnya adalah bisa membuat semua orang tertawa dan melupakan kekhawatiran mereka. Coba perhatikan. Semua orang di sini sekarang tertawa dan bahagia. Bukankah itu bentuk dari sebuah perlindungan? Baginda Raja yang sadar dengan penjelasan Abu Nawas itu mulai tersenyum dan kemudian ikut tertawa bersama yang lainnya. Abu Nawas, ya. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu selalu bisa menjalankan tugas dariku. Ya, walaupun kadang serasa aneh dan mustahil, tapi jawabanmu masuk akal juga. Dan akhirnya, karena kecerdikannya, Abu Nawas mendapatkan lumayan banyak hadiah dari Baginda Raja. Ia pun pulang dengan hati penuh tawa dan bahagia. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas murtad. Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh Baginda Raja ke istana. Karena memang itu tak seperti biasanya, maka Abu Nawas merasa perlu untuk mencari cara agar dirinya dipanggil kembali ke istana. Bukan karena kangen dengan Baginda Raja, tetapi karena keuangan keluarganya mulai menipis akibat absennya hadiah dari istana. Keesokan harinya, Abu Nawas menjalankan aksinya. Dia pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian. Dengan nada serius, dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Hei umat manusia, aku, Abu Nawas, adalah orang yang sangat membenci yang hak, dan aku suka kepada yang fitnah. Aku adalah orang yang lebih kaya daripada Allah." Ucapan kontroversial ini membuat warga terkejut. Abu Nawas yang dikenal sebagai orang yang bijak dan taat tiba-tiba membuat pernyataan yang sangat tidak sesuai. Warga yang tidak suka mendengar perkataannya segera melaporkannya kepada Baginda Raja. Mendengar pengaduan tersebut, Baginda Raja menjadi geram dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Begitu Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan keras. "Kamu sudah murtad, Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon, dan ini tidak bisa dibiarkan. Kamu harus masuk penjara." Abu Nawas pura-pura bertanya dengan wajah polosnya yang khas. "Memangnya salah saya apa, Paduka?" "Kamu di pasar mengatakan kamu tidak suka kepada yang hak, malah kamu menyukai yang fitnah. Belum lagi kamu mengatakan bahwa kamu lebih kaya daripada Allah," kata Baginda Raja semakin marah. Abu Nawas akhirnya mengakui perbuatannya. "Saya memang mengatakan itu semua, Paduka. Tapi sebelumnya izinkan saya menjelaskan maksud dari perkataan saya, Paduka," ujar Abu Nawas dengan mantap. Baginda Raja yang penasaran kemudian mendengarkan penjelasan dari Abu Nawas. "Paduka, setiap kali ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Dan siapa orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Bahkan saya yakin Paduka juga membencinya, sama seperti saya," kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja terdiam. Dia mengangguk, mengerti akan maksud yang disampaikan Abu Nawas. Namun pernyataan Abu Nawas yang satunya masih mengganjal di hati Baginda Raja. "Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang mengatakan bahwa kamu menyukai fitnah?" tanya Baginda Raja. Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Oh itu, begini Paduka. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan bahwa harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah? Nah, saya rasa bukan saya saja yang menyukai fitnah itu, Paduka. Paduka juga pasti suka fitnah itu." Baginda Raja pun yang tadinya marah berubah menjadi tersenyum mendengar penjelasan dari Abu Nawas itu. "Lantas apa tujuanmu mengatakan hal itu di tengah-tengah pasar? Bikin geger warga saja," tanya Baginda Raja. "Oh begini Paduka, maksud saya sih bukan apa-apa. Sebenarnya saya sih cuma kangen aja sama Paduka. Kan sudah lama Paduka nggak memanggil saya ke istana," jelas Abu Nawas sambil cengengesan. "Ah yang bener, kamu kangen saya apa kangen hadiah saya?" tanya Baginda Raja dengan meledek. "Kalau itu sih Paduka tahu sendirilah," jawab Abu Nawas makin cengengesan. "Aduh Abu Nawas, ada-ada saja kamu ini. Yaudah nih, sana bawa pulang. Tapi lain kali kalau kamu butuh apa-apa, langsung datang saja ke sini dan katakan padaku apa yang kamu butuhkan. Tidak perlu lagi kamu menggunakan cara-cara seperti ini. Bikin geger saja," kata Baginda Raja sambil tersenyum. Abu Nawas pun mengucapkan permintaan maaf kepada Baginda Raja dan pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah yang lumayan banyak. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Pada suatu hari, Abu Nawas menghadap ke istana. Ia pun bercakap-cakap dengan Baginda Raja dengan riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam benak raja, bukankah ibunya Abu Nawas ini sudah lama meninggal? Aku ingin mencoba kepandiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku. Kalau berhasil akan aku beri hadiah 100 dinar. Abu Nawas, coba besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas pun kaget, seraya bergumam dalam hati. Aneh, bukankah raja sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tapi mengapa beliau memerintahkan itu? Namun dasar Abu Nawas, ia pun menyanggupi perintah itu. Baiklah, tuanku yang mulia. Esok pagi hamba akan bawa ibu menghadap kemari. Jawabnya mantap. Setelah itu ia pun memohon diri. Sesampainya di rumah, setelah makan dan minum, ia pun pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong dan kampung, untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga, mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan, yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya lah perempuan tua itu. Wahai ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat? Kata Abu Nawas. Kenapa engkau berkata demikian? Dan untuk apa? Tanya si ibu tua itu. Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari Baginda Raja agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah lama meninggal. Juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari raja yang akan diterimanya nanti. Nah, nanti uang itu dapat ibu simpan untuk bekal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. Ya baiklah, aku sanggup memenuhi permintaanmu itu, kata si ibu tua itu. Setelah itu Abu Nawas pun menyerahkan sebuah tasbih dan berpesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan raja. Dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas pun mewanti-wanti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu, ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. Baiklah anakku, semoga Tuhan memberkahimu, kata si ibu tua itu. Amin ya robbal alamin. Dan terutama kepada ibuku, kata Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah sampai di istana, lalu memberikan salam kepada Baginda Raja. Waalaikumsalam, Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Setelah itu Baginda Raja memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya Raja Harun melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. Siapa yang kamu gendong itu? Itu ibumu, tanya Baginda Raja. Tapi kenapa sih yang begini kamu baru sampai, Abu Nawas? Benar Paduka yang mulia, inilah ibuku. Beliau ini sudah tua dan kakinya lemah, tak mampu berjalan kemari. Padahal rumahnya sangat jauh. Itulah sebabnya hamba gendong ibu kemari, kata Abu Nawas sambil menundukkan ibu tua di hadapan raja. Setelah duduk, ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti. Meski Baginda Raja mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Raja Harun tersinggung. Ibumu ini sangat tidak sopan. Lagi pula apa yang diucapnya itu sampai tak mau berhenti. Abu Nawas pun berkata, ya Paduka yang mulia, ibuku ini mempunyai suami 99 Paduka. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya. Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi, perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada Baginda Raja. Ya tuanku yang mulia, saya ini dari muda sampai tua begini hanya punya seorang suami. Apabila sekarang ini berada di hadapan Paduka, itu adalah atas permintaan si Abu Nawas ini. Dia berpesan agar hamba menghitung-hitung biji tasbih dan tak menjawab pertanyaan Paduka. Janjinya, nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari Paduka.
Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas pun meminta izin untuk dipertemukan dengan Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, hukuman apakah yang akan Paduka jatuhkan kepada hamba ini?" "Abu Nawas, karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tak bisa memenuhi janjimu, terimalah 100 kali pukulanku," kata Baginda Raja. "Ya Paduka yang mulia, hamba kan sudah berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan Paduka berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapatkan dera, hadiah itu juga harus dibagi 2. Karena yang bersalah kan 2 orang Paduka. Hamba terima hukuman itu, tetapi 50-50 dengan perempuan tua ini," kata Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tak akan mampu berdiri lagi. Setelah itu, Raja Harun ar-Rasyid memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu, sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. "Ya Paduka yang mulia, ampun beribu ampun. Jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja." Ya, terimalah pula bagianmu Abu Nawas," ujar Baginda Raja sambil tersenyum. Ini, semua orang pun tertawa dalam hati setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah. Demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di istana bahagia dengan perasaannya masing-masing. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.